Dan kalau nanti kita nolong agama Allah, itu janji Allah pasti jenengan atau kita ini juga akan ditolong oleh Allah. Apalagi nyuwun sewu, ini buktinya sudah banyak. Karena saya ini sering mengatakan pada anak-anak muda itu, kalau kamu golek gawean sulit, ya sebab kamu selama ini tidak pernah amar ma'ruf nahi mungkar. Wong jaluk tulung golek gawean dan sebagainya itu kan hanya kepada Allah. Tujuan minta tolongnya hakikatnya kan gitu. Nah kalau kamu tidak percaya, tolong marai ngaji cah cilik-cilik nang kampungmu. Insya Allah nanti rezeki teko dewe, gawean teko dewe. Ini saya sampaikan pada Zainuddin di Banyuri, Manton, dan dia laksanakan. Alhamdulillah rezeki lancar, jejak semuanya. Lo kalau tidak percaya buktikan, wiji luru di cah cilik warai ngaji. Insya Allah nanti Allah tahu sendiri. Ini cara menolong agama Allah. Termasuk di dalamnya mencegah kemungkaran yang sering terjadi di kanan kiri kita. Nah, Al-Faqih juga menjelaskan ada 5 syarat amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu 1, berilmu. Karena umumnya masyarakat belum mengerti mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Anak sing arek DKI amar ma'ruf dong pengertiannya yuk piye. Ini masyarakat hakikatnya kan nggak ngerti. Lu bisa jadi lu orang yang selama ini kita temui koyok-koyok gak maksiat itu, atau sering kita temui gawe maksiat terus itu mergone ora ngerti. Nek ngerti mungkin akan beroleh. Dewi iki kadang-kadang sok kesusu mengklaim, wah penjahat ya kan. Durung tahu didakwai kesusu muni penjahat. Belum karuan gitu. Nah, yang kedua dasarnya ikhlas, semata mencari ridha Allah di dalam menegakkan agama. Ikhlas. Kan? Nah orang ikhlas pemenang dewi nolong wajib utawa memberikan amar ma'ruf nahi mungkar nek ana dite arek mangkat berjuang. Ini jauh dari pengertian tadi. Kemudian yang 3, menggunakan metode yang baik, penuh rasa kasih sayang terhadap objek orang yang dinasihati. Kata-katanya lunak, sikap ramah tamah sebagaimana pesan Allah kepada Nabi Musa dan Harun ketika menghadapi Fir'aun. Ini pengertiannya yang dengan kasih sayang ini sing sok kadang-kadang kita lupa. Nabi kan santun sekali, ya kan? Misalnya ada orang kepengen masuk Islam, ya Nabi saya itu kepengen masuk Islam, tapi terus terang saya itu tidak bisa ngewayat dan kebiasaan saya. Apa adat kebiasaanmu? Dijawab oleh orang itu, saya itu masih suka mabuk-mabukan, masih suka ke tempat prostitusi, ya kadang-kadang nyolong jupuk. Aku nek kon mlebu Islam ini kok kemudian menjadi larangan, kayaknya saya kok sulit. Nabi gimana jawabnya? Ya udahlah, nggak apa-apa. Syaratnya itu asal kamu itu jujur, itu kamu boleh masuk Islam. Pikir orang itu kan enteng, wah kalau itu ya Rasul saya siap masuk Islam. Asal syaratnya cuma satu, iya satu aja, jujur. Nah, itu kan satu metode. Nah ketika satu saat dia ketemu Nabi, dia tanya, kamu dari mana Mas? Baru saja dia ingat bahwa syarat Islam saya harus jujur. Dia kan baru saja minum, dia bilang, ya Rasul saya baru saja minum. Tidak apa-apa. Satu saat ditanya oleh Nabi lagi, ketemu, kamu dari mana Mas? Jawab, saya dari Pelacuran. Lama-kelamaan dia ketika ketemu Nabi sering ditanya dari mana, dia akhirnya malu dengan sendirinya.
dana manusia sendirinya, akhirnya dia meninggalkan apa yang disebut dengan nahi mungkar tadi. Begitu konteks Nabi yang dilakukan. Tidak langsung orang sudah Islam kok masih berjudi dan seterusnya, tidak. Tapi metode atau terapi yang dipraktekkan Nabi ini cukup memberikan kesan kepada kita, apalagi kita yang bukan Nabi, kesusu ngeklaim, kesusu menyalahkan, kesusu menggunakan metode kekerasan. Nah, ini juga akan menjadi keliru ya, kayak Nurdin M. Top itu kan juga menjadi keliru caranya itu kalau sudah seperti itu ya. Tapi wallahu a'lam lah. Yang keempat, berlaku sabar dan tenang. Sabar, tenang. Orang juga gagi suwe-suwe akhirnya dikandani bolak-balik, aku ditinggal. Ada yang nggak sabar seperti itu kan? Kita ini kadang-kadang nggak sabar loh. Nabi Muhammad itu 13 tahun mulai bolo biro. Nabi Isa itu dakwah seperti balane murolas. Jadi telulas sing siji mengkhianati kan gitu akhirnya. Itu Nabi. Loh kita kok malah orang sabar. Kalau Nabi saja sabar sampai bertahun-tahun, ya kita itu sabar lah. Apalagi di dalam membina keluarga kita. Kadang-kadang anak juga sok menteng kelek ya kan? Itu juga harus dihadapi dengan santun, sabar. Sabar inilah ukurannya ketika kita ingin dakwah berhasil. Yang kelima, melakukan hal-hal yang diperintahkan, menyesuaikan ucapan dan perbuatannya agar terhindar dari ejekan masyarakat. Ini yang kelima, ini yang sering dikatakan ya paling tidak itu omongan yang memberi nasihat kita ini ya sesuai dengan apa yang kita lakukan kan begitu. Ngakon sholat atau sholat ya kan, menit bakul obat brengos wah era brengos terus apa sing gugu ya. Kita itu mau jual obat, mau jual nasihat, tapi kalau nasihatnya itu tidak pernah kita indahkan sendiri, masa orang lain disuruh mengindahkan. Meskipun tadi disinggung, upama bisa melaksanakan itu ya nasihat, ya kita jujur aja, asal jujur kan tidak masalah, bareng-bareng. Nah disinilah makanya saya termasuk ngajak kita bersama, bareng-bareng saling giling-gilingan, supaya kita terhindar dari apa yang menjadi kemurkaan Allah atau hal-hal yang menjadi larangan agama ini. Kemudian yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa di dalam Al-Quran ada disebutkan barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan pindah menuju keridhaan Allah dan Rasulnya, lalu mati di tengah perjalanan, maka pahalanya dipastikan surga di sisi Allah. Dia adalah pengampun lagi maha penyayang. Ini sebagai pepiling manakala di satu daerah wilayah kita misalnya ternyata kemaksiatnya sungguh luar biasa dan tidak bisa kita hindari, tidak dapat mencegahnya, ini kita lebih baik hijrah, keluar dari gunggungan kemaksiatan, bikin tempat tinggal yang ada di lingkungan yang semuanya mendekat kepada Allah. Inilah yang disebut agama yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.